Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya dengan saya di channel saya Muhammad Lutfan. Ingat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang perintah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sering ya mendengar bertawakallah setelah kita berusaha atau setelah kita berdoa, itu bertawakallah, kita disuruh untuk bertawakal kepada Allah. Nah, lalu sebenarnya apakah tawakal itu? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita kan pasti sering ya dengar tawakal, berserah diri setelah apa yang kita usahakan. Nah, itu juga tidak salah ya. Bahkan tawakal juga disebut salah satu ajaran penting dalam agama Islam. Kenapa bisa begitu? Karena tawakal itu adalah hal yang membedakan orang beriman dan tidak beriman. Menurut Imam Hambali, tawakal itu dikatakan tidak diucapkan secara lisan, tidak dilaksanakan dengan perbuatan, bahkan tidak sebatas pengetahuan belaka. Akan tetapi, tawakal merupakan perbuatan hati yang tidak diucapkan secara lisan dan tidak dilakukan secara perbuatan oleh anggota tubuh kita, melainkan dari hati kita yang paling dalam, seperti kita tanpa melakukan apapun secara lahiriah. Nah, ini dilakukan secara batiniah gitu. Terus jika tawakal dilakukan tanpa adanya perbuatan lahiriah, lalu apa bedanya dengan kita pasrah atau menyerah? Nah, bedanya jika kita melakukan tawakal harus didahului oleh usaha, baik ikhtiar secara fisik atau lahiriah maupun dengan lisan atau kita berdoa. Nah, tawakal itu berserah diri kepada Allah itu didahului dengan kedua usaha tersebut. Nah, jika kita menunjukkan sikap pasrah terhadap keadaan tanpa kita melakukan usaha secara lisan maupun fisik, itulah yang disebut dengan menyerah. Jadi gitu ya bedanya ya. Jika kita tawakal itu kita ada usahanya dulu. Namun jika kita menyerah atau pasrah itu kita tidak berusaha, hanya mengharap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ada usaha tapi meminta hasil. Nah, itu namanya pasrah. Maka dari itu kita diperintahkan untuk berusaha, berikhtiar terlebih dahulu sebelum kita bertawakal kepada Allah. Nah, dengan seperti itu maka manusia ataupun kita kan manusia juga, itu tidak boleh leha-leha, tidak boleh bermalasan-malasan, tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh males banget, dan semua urusan kita diserahkan kepada Allah. Jangan begitu, itu namanya kalah sebelum berperang. Dalam Al-Quran Allah juga memerintahkan kita untuk bertawakal, seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Baik, akan saya bacakan ayat tersebut, dengarkan baik-baik, oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Baik. Tawakal itu tidak harus kita lakukan setelah kita akan menerima hasil dari sesuatu yang kita lakukan ya. Nah, untuk melakukan sesuatu kan manusia mempunyai 3 tahap ya. Pertama, niat, kedua pelaksanaan, dan ketiga hasil atas perbuatan yang kita lakukan atau yang ingin kita capai. Sesuai dengan surat Ali Imran ayat 159 tadi, kita diperintahkan untuk bertawakal dalam setiap tahap 3 tadi ya, yaitu
niat, pelaksanaan, dan hasil. Jangan hanya bertawakal pada tahap hasil saja. Kita juga harus melaksanakan tawakal setelah kita niat ya. Misal kita mau bersedekah, nah setelah kita punya niat itu kita harus bertawakal. Nah, terus dalam pelaksanaan, setelah kita melaksanakan sedekah tadi, maka kita juga kembali bertawakal kepada Allah. Lalu untuk yang terakhir, hasil dari sedekah kan pahala. Kita harus mentawakalkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Setelah kita bertawakal dalam 3 tahap tersebut dan kita mendapatkan hasil dari apa yang kita berbuat, jika hasilnya positif atau baik bagi kita, maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Namun jika hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita jangan sekali-kali menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus introspeksi maupun mengevaluasi dari perbuatan yang kita lakukan ya. Pertama dari niat dulu, terus pelaksanaan, dan bagaimana cara kita mencapai hasil akhir. Nah, jadi begitu, jangan sekali-kali menyalahkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala.